Lah di sela waktu itu saya ngelihat tuh video-video teman-teman hijrah yang udah keluar. Waktu itu kan saya belum keluar dari Islam Jamaah, masih di dalam gitu. Ketika saya melihat banyak video tentang pemahaman Islam harusnya seperti apa, takfiri apa itu takfiri, boleh apa enggak gitu kan. Akhirnya dari situ saya paham, oh harusnya enggak seperti ini Islam itu kan. Terus akhirnya dari situ saya memutuskan untuk hijrah gitu. Hijrah keluar dari Islam Jamaah. Ya udah saya bilang ke istri kan, saya kan waktu itu menggebu-gebu gitu ya. Harusnya enggak bener nih ajaran ini. Padahal waktu itu kan saya udah di Islam Jamaah udah puluhan tahun gitu ya. Kalau dengan pemahaman seperti itu saya tersadarkan, alhamdulillah kan Allah memberi hidayah gitu. Akhirnya saya bilang ke istri itu, ya mungkin kesalahan saya kan nggak nyusun strategi dulu biar lebih aman dan bisa ngajak istri untuk memahamkan istri gitu. Cuma saya waktu itu menggebu-gebu sekali, saya langsung bilang apa adanya. Saya nggak mau lagi mengkafirkan orang selain orang Islam Jamaah gitu. Intinya saya memutuskan untuk keluar dari ajaran seperti itu. Ternyata waktu itu istri mengabari kabar gembira bahwa beliau hamil kedua gitu. Posisi beliau di Kediri ngabarin saya bahwa beliau hamil gitu. Otomatis saya bingung juga nih. Saya sadar ketika saya memutuskan untuk keluar dari Islam Jamaah, otomatis saya harus mengambil resiko pasti disuruh cerai gitu, disuruh pisah sama istri karena saya dengan murtad, nggak boleh seorang iman kumpul dengan orang murtad gitu kan. Tapi ini murtad dari mana dulu kan gitu, murtad dari Islam Jamaah waktu itu. Akhirnya benar, istri bilang ke mertua bahwa saya udah hijrah gitu, maksudnya udah keluar dari Islam Jamaah. Akhirnya mertua ngomong ke saya, dan pengurus-pengurus di situ juga pengurus Islam Jamaah, tokoh-tokoh di situ, ya intinya gimana caranya biar istri saya tidak saya pengaruhi, tidak saya ajak keluar dari Islam Jamaah gitu. Disuruhlah buat pisah gitu. Saya sebagai suami, jadi ya masa sih tega ya, saya sebagai manusia, sebagai suami, dengan kondisi istri yang anaknya masih kecil, masih belum ada setahun, belum genap setahun, dan masih hamil muda, hamil 2 bulan waktu itu, disuruh pisah, siapa yang tega gitu kan. Akhirnya saya mengambil strategi, mengambil cara bagaimana caranya biar saya bisa masuk lagi, dengan tujuan paling enggak ketika saya disuruh pisah itu saya paling enggak udah menemani istri selama hamil sampai lahiran gitu kan. Kan sebagai suami melihat istri berjuang sendiri, anak kecil, kondisi hamil, terus lahiran sendiri. Kan saya sudah pernah melihat istri hamil, istri lahiran pertama itu ya begitu beratnya perjuangannya. Saya kan nggak tega itu ketika melihat nanti kok istri sampai melahirkan sendiri, nggak saya temanin, nggak saya support itu kan saya nggak tega itu. Di sana ada ancaman khusus bagi orang yang memutus tali silaturahim. Di antaranya adalah akan disegerakan adabnya di dunia. Hati-hati, akan disegerakan adabnya di dunia. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW mengatakan, "Ma min dambin ajdaru ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'ati rahim." Yang artinya tidak ada di sana dosa yang lebih pantas Allah segerakan hukumannya di dunia bersama dengan azab yang disimpan untuknya di akhirat daripada mendolimi orang lain dan memutus tali silaturahim. Menunjukkan bahasanya orang yang memutus tali silaturahim
Di antara ancamannya adalah akan disegerakan adabnya dan sisaannya di dunia ini. Belum lagi ancaman di akhirat. Karena di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus tali silaturahim. Dan ini menunjukkan tentang besarnya dosa orang yang memutus tali silaturahim.